Audio Jungle. Salam Mas Yuga, silakan duduk ya. Bapak dapat informasi dari Bu Cici bahwa Yuga komplain tentang pembagian kelas sehingga seolah-olah seperti melawan guru. Apakah itu benar? Bapak mau klarifikasi saja. Bapak tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Benar Pak, tapi sebenarnya tidak ada niat saya untuk melawan diri Pak. Kalau begitu, apa motif juga melakukan ini? Ya, saya ingin suka sama teman-teman dekat saya Pak. Oh, kalau begitu, jika juga seperti itu wajar karena kita itu manusia. Pada dasarnya memang selalu berbuat salah. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Namun kita juga kalau sudah mengetahui kesalahan harus mencari solusi dari pemecahan masalahnya. Juga sendiri pasti punya alasan mengapa harus melakukan itu. Ya, Pak, alasannya karena kurang nyaman sama teman-teman. Kurang nyaman ya juga ya. Perasaan juga ketika melakukan itu apa yang dirasakan? Ya Pak, saya merasa bangga. Ya, kalau Bapak lihat dari ekspresi juga memang merasa bangga, tapi tahu nggak juga bahwa ada yang merasa dirugikan dari kejadian ini. Kira-kira siapa ya yang dirugikan juga? Tentunya diri saya sendiri dan juga teman-teman saya. Nah, kalau begitu pasti juga tahu nih, kalau sudah ada yang dirugikan, tentu juga pasti melanggar keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah juga langgar? Keyakinan kelas tidak menghargai dan menghormati, selalu bersikap positif dan setiap anggota kelas dulu belajar Pak. Nah, dari tiga keyakinan kelas itu memang harus kita lakukan ya juga. Kalau seandainya ini kita tidak menghargai orang lain, itu ada orang yang merasa dirugikan. Kalau kita misalkan juga tidak beri kesempatan orang lain untuk belajar, kita juga pasti merasa orang lain itu dirugikan. Untuk itu juga pasti sudah menyadari keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah pelajaran buat juga untuk merubah sikap dan kelakuan yoga ke depannya akan lebih baik lagi. Apakah yoga sudah mengerti? Nah, kalau begitu, kalau yoga sudah mengerti, mudah-mudahan yoga ke depannya dapat melakukan hal-hal yang terbaik lagi, yang positif, dan mematuhi keyakinan kelas yang ada. Oke, silakan juga kembali ke kelasnya. Ya, salam, silakan masuk, ayo. Silakan duduk. Bapak dapat informasi dari guru piket bahwa Wahyu sering datang terlambat ke sekolah. Apakah itu benar? Di sini Bapak hanya mengklarifikasi saja, bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Benar Pak, saya memang sering datang terlambat ke sekolah. Kalau boleh tahu, kenapa bisa terlambat datang ke sekolah, Wahyu? Saya itu terlalu santai membawa sepeda motor untuk menuju ke sekolah. Apa perasaan Wahyu saat datang terlambat ke sekolah? Merasa takut untuk dihukum dan tentunya merasa malu Pak. Nah, kalau begitu sudah wajar, perasaan itu ada pada Wahyu. Kalau Bapak di posisi Wahyu, Bapak juga merasakan perasaan yang sama.
Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita harus mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Pak. Wahyu pasti punya alasan mengapa sering melakukan itu. Apa alasannya Wahyu? Ada Pak, alasannya biar mendapat perhatian dari guru dan teman Pak. Ya, bisa terlihat sih dari gestur tubuh Wahyu yang sepertinya ingin diperhatikan. Tapi Wahyu tahu tidak dari tindakan yang dilakukan dapat merugikan siapa saja. Tahu Pak, di antaranya saya merugikan diri sendiri dan merugikan orang tua. Nah, kalau begitu, Wahyu pasti sudah mengetahui keyakinan kelas apa yang harus atau yang sudah dilanggar Wahyu. Tahu Pak, di antaranya disiplin dan mematuhi peraturan sekolah. Kalau Wahyu sudah tahu, perlu nggak keyakinan kelas disiplin dan mematuhi peraturan sekolah itu dilakukan? Perlu Pak, agar Wahyu dapat lebih disiplin dan bisa mematuhi peraturan sekolah, serta tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baguslah kalau Wahyu sudah mengerti. Semoga di hari berikutnya sampai seterusnya Wahyu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga Wahyu nanti dapat melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya. Nanti silakan Wahyu masuk ke kelas kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke.